Min yang pertama untuk data tunggal, jika X1, X2 sampai Xn itu adalah n buah nilai dari variabel X, maka cara menghitungnya adalah nilai min sama dengan sigma X dibagi n. Misalnya untuk angka ini ada data tunggal, maka caranya kita menggunakan X1, X2, X3 sampai X10. 1 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 7 9 8 10 dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini kalau dihitung 55 dibagi 10 sehingga 5,5. Jadi rata-rata dari data tunggal ini adalah 5,5. Yang kedua adalah jika nilai X1, X2, X3 sampai ke Xn itu masing-masing memiliki frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn. Maka menghitung nilai rata-ratanya menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F. Jadi kita hitung dari data tunggal yang ada di atas ini, ada 3, 4, 3, 2, dan seterusnya. Kita hitung nilai yang pertama, X1 nya adalah angka 1, itu punya 3 buah, 3 frekuensinya, 1, 2, 3. 2 itu ada 2, 1, 2. 3-nya ada 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk menghitung rata-ratanya adalah kita mengalihkan X1 kali F1, X2 kali F2, X3 kali F3, sampai X6 kali F6. Kemudian kita jumlahkan. Jadi misalnya 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 dan seterusnya dibagi dengan F-nya dijumlahkan, 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Ini setelah saya hitung itu totalnya ada 50, yang di bawah adalah 15. Jadi nilainya adalah 50 dibagi 15 atau 3,3. Jadi rata-rata dari data tunggal yang ada di atas ini adalah sebesar 3,3. Rata-rata data tunggal yang terakhir adalah jika masing-masing F, sebuah nilai frekuensi, itu memiliki M, memiliki jumlah. Maka contohnya, misalnya dalam satu kelas itu ada 40 siswa. Dari 40 siswa, 35 orang sudah mengikuti ujian dan rata-rata nilainya adalah 80. Kemudian ada 5 murid yang melakukan susulan dan nilai rata-ratanya 70. Biasanya yang ditanyakan berapa rata-rata kelas saat ini. Maka untuk menghitungnya adalah dengan sigma F dikali M dibagi sigma F. Jadi nilai F1 M1 dikali ditambah dengan F2 M2 dibagi dengan jumlah F-nya, 35 ditambah 5. Sehingga rata-rata kelas sekarang adalah sebesar 78,75. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata untuk data kelompok. Data kelompok maksudnya adalah data yang kita miliki itu isinya berkelompok, bukan data satuan seperti yang sebelumnya. Misalnya di sini adalah data berat badan siswa dengan jumlah siswanya. Jadi ada berat badan 60 sampai 62 kilo ada 10 orang, 63 sampai 65 kilo ada 25 orang, dan seterusnya sampai totalnya menjadi 100 orang. Nah, karena ini data kelompok, maka kita harus cari tahu dulu nilai X-nya atau nilai tengahnya. Cara mengetahui nilai X biasanya nilai awal atau data awal ditambah data akhir kemudian dibagi 2. Atau sederhananya bisa juga kita dengan mencoba menghitung gitu ya, 60, 61, 62, berarti yang di tengah-tengah adalah angka 61. Maka ini X-nya 61, 64, 67, 70,
dan 73. Kemudian kita lihat persamaan untuk mencari rata-rata data kelompok adalah sigma fx dibagi sigma f. Maka kita harus mencari dulu nilai f dikali x. Maka kita kalikan f dikali x. 10 dikali 61, 610. Kemudian 25 dikali 64, 1600. Kemudian 2144 sudah saya hitung sebelumnya teman-teman. Kemudian 1050 dan yang terakhir adalah 1314. Nah, ini kita jumlahkan, kemudian angkanya kita masukkan ke sini. Jumlahnya adalah 6718. Kita bagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 100 siswa. Sehingga berat rata-rata dari 100 siswa ini adalah sebesar 67,18 kg. Selanjutnya adalah mengetahui median untuk data kelompok. Untuk data kelompok, kita gunakan data yang sama seperti tadi untuk menghitung min. Yang pertama, ketika kita ingin menemukan nilai median, maka kita harus menentukan terlebih dahulu kelas median. Cara menentukan kelas median adalah dengan cara mencari nilai sigma F2O-nya yang lebih besar atau sama dengan setengah N. Karena jumlah frekuensi kita 100, maka setengah dari 100 adalah 50. Cara mencarinya, pertama kita lihat dari nilai frekuensi yang pertama. Jadi F1-nya 10, itu masih lebih kecil daripada 50. Kita tambahkan lagi dengan F2 kalau begitu, 25. Totalnya masih lebih kecil daripada 50. Berarti kita tambahkan lagi dengan 32, sehingga jumlah F1 plus F2 plus F3 ini lebih besar atau sama dengan 50. Jadi ini adalah median. Jadi ini adalah kelas median. Setelah menemukan kelas median, maka angkanya kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nilai B itu adalah batas bawah kelas median, di mana di sini kelas mediannya adalah 66 sampai 68 kilo. Berarti batas bawah adalah nilai ini dikurangi 0,5, sehingga nilainya adalah 65,5. Ditambahkan setengah dari N, setengah dari 100 orang, yaitu 50 dikurang nilai sigma F2O itu adalah kelas-kelas, jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. Jadi kelas mediannya ini frekuensinya adalah ini ditambah ini, 10 tambah 25 yaitu 35, dibagi frekuensi mediannya adalah 32, dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas, untuk mengetahui panjang kelas ada cara mudahnya, yaitu kita hitung saja 66, 67, 68. Berarti panjang kelasnya adalah 3 dikalikan dengan 3. Selanjutnya bisa kita hitung berapa hasilnya. 65,5 ditambah 15/32 dikali 3 ke atas ya, sama dengan hasilnya. Setelah dihitung hasilnya adalah 66,9. Jadi median untuk data tunggal ini adalah 66,9. Kalau misalnya kalian ingin mengecek apakah jawaban saya ini benar, maka kita lihat saja apakah angka ini ada di dalam kelas ini. 66,9 itu ada di sini ya. Berarti hasil yang kita hitung itu sudah benar. Baik, yang terakhir adalah menghitung modus untuk data kelompok. Untuk modus data kelompok masih dengan data yang sama. Kalau mencari kelas median, caranya tadi dengan mencari nilai F2O-nya, maka untuk modus menentukan kelas modusnya itu adalah dengan melihat frekuensi terbesar. Kalau dari data yang ada, frekuensi terbesar adalah di 32, sehingga kelas modusnya adalah ini, sama ya seperti kelas mediannya. Jadi ini adalah kelas modus. Nah,
Nah, setelah kita ketahui kelas modus, maka kita tinggal memasukkan angkanya ke sini. L ini adalah batas bawah kelas modus. Jadi nilai sama kayak yang tadi ya, 65,5. Kita tambahkan D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi D1 itu adalah 32 dikurang 25, yaitu 7. D2 itu adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. 32 dikurang 15, yaitu 17. Jadi tinggal kita masukin ke sini, 7 per 7 plus 17 dikali lebar kelasnya tadi, panjang kelasnya 3. Sehingga hasilnya adalah sebesar 66,375. Baik, itu cara menghitung modus untuk data berkelompok.